Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Ini adalah kisah mengenai kasih sayang Rasulullah SAW kepada kedua cucunya, Hasan dan Husain. Suatu saat, Husain kecil mendatangi bundanya, Sayyidah Fatimah. Sembari menangis, ia berkata, "Bundaku, kakek Muhammad SAW lebih mencintai kakakku Hasan." "Mengapa duhai anakku?" ujar Fatimah penuh kelembutan. "Kakek sering mencium bibir Hasan dan hanya mencium leherku." Segera Fatimah membawa Husain kepada Rasulullah SAW dan menceritakan keluhan Husain. Sembari menatap tajam dan lama, Rasulullah pun mulai berkata, "Anakku Fatimah, Hasan selalu kukecup bibirnya lantaran ia akan mati diracun oleh orang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya akan terburai keluar lewat mulutnya. Sedangkan engkau," Rasulullah menatap Husain lama sekali. Rasulullah tak bisa meneruskan ucapannya dan pingsan beberapa saat. Setelah siuman, beliau kembali menatap tajam sambil terus menangis berguncang dadanya, lantas bertutur, "Sedangkan engkau Husain, sering kucium lehermu karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Dan rumah mungil penuh cahaya surgawi itu pun pecah oleh tangisan yang mengguncang. Dan setelah Sayyidah Fatimah tahu bahwa kedua putranya, Hasan dan Husain, akan wafat dengan keadaan tragis, beliau sempat memohon kepada Rasulullah SAW untuk berdoa memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar itu semua tidak terjadi. Karena Fatimah tahu dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Tidak bisa ya Fatimah, karena doaku aku simpan untuk umatku kelak." Masya Allah, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kedua cucunya, namun kasih sayang beliau kepada umatnya jauh lebih besar. Di lain waktu diriwayatkan, ketika Husain masih kecil, ia pernah pergi ke kandang Duljanah dan memperhatikannya. Duljanah adalah kuda stallion putih yang gagah dan kuat yang dimiliki oleh seorang Arab bernama Haris. Nama asli Duljanah adalah Murtajis, dan Maimun dinamakan Duljanah karena suara ringkikannya merdu, nyaring dan melengking sehingga membedakannya dari kuda yang lain. Melihat cucunya memperhatikan dengan seksama kuda itu dan seakan sedang terjadi percakapan yang misterius, Nabi SAW kemudian bertanya, "Husainku sayang, inginkah kamu menaiki kuda itu?" Husain menjawab, "Iya kakek, aku mau." Nabi SAW lantas meminta agar kuda itu diberi pelana. Ketika Husain mendekat, tiba-tiba kuda itu merunduk seakan duduk di atas tanah agar memudahkan anak itu menungganginya. Nabi SAW kemudian membeli kuda itu dari Haris untuk cucunya. Para sahabat yang hadir melihat kejadian tersebut merasa senang melihat cucu Nabi SAW menunggangi kuda itu. Dan kuda itu pun sangat memperhatikan penunggangnya. Ketika Nabi SAW melihat kejadian ini, air mata beliau pun mulai mengalir di pipinya. Seketika, pertemuan berubah menjadi kesedihan dan para sahabat mulai mencucurkan air mata. Salah satu dari mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Hari ini adalah suasana gembira melihat cucumu berada di atas punggung kuda, tapi mengapa engkau menangis?" Nabi SAW menjawab, "Kalian tidak akan membayangkan apa yang telah kulihat. Adegan itu sangat jelas di depan mataku, karena Murtajis yang anggun ini telah memanggul cucu tersayangku di punggungnya dengan hati-hati dengan menekuk keempat kakinya. Kelak akan datang saatnya ketika cucuku tidak akan mampu menjaga dirinya di atas pelana karena kondisinya yang terluka parah, dan kuda yang sangat anggun ini, Murtajis, akan menurunkan cucuku di atas pasir gurun yang membakar padang Karbala dengan perhatian yang sama, menekuk keempat kakinya dan duduk di tanah seperti yang baru dilakukannya." Mendengar kisah sedih ini, pecahlah tangisan para sahabat. Sahabat muslim semua, pada saat peristiwa Karbala, di mana pada hari itu Imam Husain cucu kesayangan Nabi SAW dan keluarganya sekitar 70 orang dibantai rame-rame oleh sekitar 300 orang utusan Yazid bin Muawiyah. Seluruh keluarga cucu kesayangan Nabi ditumpas habis, tinggallah sang Imam Husain sendiri.
Imam Husain yang sangat disayang Nabi menjadi bulan-bulanan ratusan tentara. Betapa kejinya mereka, betapa biadabnya mereka. Demi kekuasaan dunia buta mata dan hatinya, sampai bangga berbuat begitu sadis terhadap cucu kesayangan Nabi. Imam Husain dicincang bak binatang buruan, kepalanya langsung dipenggal dan sangat dihinakan dengan bangganya. Ketika Imam Husain tersungkur dan jatuh pada pertempuran Karbala itu, Dhul Jannah, kuda Arab berwarna putih berambut pirang itu, berjalan mengitarinya, melindungi junjungannya dari serangan musuh yang datang. Ia mengusap kepala Imam Husain yang bersimbah darah dengan kepalanya. Puluhan orang merangsek mendekati Dhul Jannah, tapi ia dengan tegas mengibaskan kaki dan ekornya, bergeliat begitu perkasa, sehingga beberapa orang dan kuda-kuda lainnya jatuh binasa. Merasa aman, Dhul Jannah kembali kepada Imam Husain, mengusap dan menghirup darah yang mengalir dari kepala Imam Husain. Ketika melihat Imam Husain sudah tidak bernyawa, lalu ia melengking dengan keras, jeritan, teriakan, kesedihan atas perpisahannya. Kemudian dengan cepat ia lari ke tenda perempuan dan anak-anak. Setelah itu, Dhul Jannah tidak pernah terlihat lagi. Sahabat Enas 20 Channel, sedangkan untuk Imam Hasan meninggal dunia karena diracun oleh istrinya sendiri. Pada waktu itu, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, putranya Hasan menjabat khilafah setelah ayahnya terbunuh. Dia dibaiat oleh penduduk Kufah. Dia tinggal di Kufah selama 6 bulan dan beberapa hari. Imam Jalaluddin Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menjelaskan bahwa di masa Hasan berkuasa, Muawiyah datang menemuinya. Ia meminta Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan padanya, sebab ia yang berhak memimpin umat Islam. Dengan lapang dada, Hasan kemudian mengirimkan utusan dan menyerahkan semua kekhilafahan pada Muawiyah. Akan tetapi dengan berbagai persyaratan, kelak ketika ia telah tiada, kepemimpinan itu akan diserahkan kembali kepadanya. Di samping itu, Muawiyah jangan menuntut apapun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan atas apa yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Dan ia juga meminta Muawiyah membayar utang piutangnya. Ia resmi mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijrah. Langsung saja keputusan itu ditentang penduduk Kufah. Para sahabat yang pro padanya menyayangkan keputusan ceroboh Hasan. Ia dituding sebagai pengkhianat, juga dicap sebagai orang yang menghinakan kaum muslimin. Imbas menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena mendapat cemoohan itu, Imam Hasan berkata, "Saya bukanlah orang yang menghinakan kaum mukminin, namun saya tidak suka membunuh kalian lantaran berebut kekuasaan." Yang memberikan racun pada Imam Hasan adalah seorang perempuan bernama Ja'dah binti Ash'ats bin Qais. Ja'dah tak lain merupakan istri Hasan sendiri. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa dijelaskan bahwa Ja'dah terkena tipu daya dan rayu Yazid bin Muawiyah. Awalnya Yazid merayu agar memberikan Hasan racun. Jika Hasan mati, maka Ja'dah akan dijadikan istri oleh Yazid bin Muawiyah. Karena terpedaya hasutan Yazid, akhirnya Ja'dah pun tega membunuh suaminya sendiri, membunuh lelaki yang menyayanginya, membunuh cucu tercinta Rasulullah. Demikianlah kekejaman Ja'dah, wanita di balik kematian tragis Imam Hasan. Melihat kakaknya berpenyakit, Husain bin Ali, adik dari Hasan bin Ali, mendesak saudaranya itu memberitahu pelaku yang tega meracuninya. Namun Hasan enggan memberitahunya. Menjelang ajalnya, Hasan berwasiat pada Husain, jika kelak ia meninggal, ingin dikuburkan dengan jenazah kakeknya, Nabi Muhammad SAW. Ia pun telah berbicara dengan Aisyah binti Abu Bakar. Kabarnya Aisyah telah menyetujuinya. Namun bila ada orang yang tak setuju dan menolak wasiatnya, Hasan meminta Husain agar tidak melawan. Ketika telah wafat, Husain menemui Aisyah dan menyampaikan wasiat Hasan. Sayang, gubernur ketika itu, Marwan, melarangnya. Penguasa Madinah itu menentang wasiat itu. Ia tak menginginkan Hasan dikuburkan dekat jenazah Rasulullah. Hampir saja terjadi kontak senjata. Namun akhirnya Abu Hurairah datang melerai. Akhirnya Hasan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan kuburan ibundanya Fatimah bin Muhammad. Itulah akhir riwayat hidup cucu Nabi Muhammad SAW. Kelam, menyakitkan dan penuh duka. Ditipu Muawiyah soal kekhalifahan, dikhianati istri sendiri. Itulah sisi kelam sejarah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Hasan dan Husain, dan semoga kelak kita semua umat muslim mendapatkan syafaat